Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ala nikmatil iman wal islam wal ihsan. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidil awwalin wal akhirin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa tabibi qulubina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsan. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbi yassir wa la tu'assir. Rabbi tammim wa kamil bil khair. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. وقال النبي صلى الله عليه وسلم وقال جبريل فأخبرني عن الإحسان قال أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. Jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita melanjutkan hadis pada pengajian yang lalu. Hadis yang pertama di dalam bab muraqabah, bab mengenai pengawasan Allah terhadap hambanya, di mana Allah Dia Maha melihat, Maha mengetahui, Maha mendengar apa saja yang kita lakukan dan kita kerjakan. Di bagian pendahuluan hadis ini sudah diterangkan mengenai pertemuan Rasulullah SAW dengan seseorang yang tidak dikenal oleh para sahabat, di mana dia bertanya kepada Nabi tentang Islam dan juga bertanya tentang iman. Kemudian yang ketiga, ini sambungannya. Pertanyaannya, fa akhbirni 'anil ihsan. Beritahu aku tentang ihsan. Apakah sebenarnya ihsan itu? Nabi menjawab, an ta'budallaha ka'annaka tarah. Beribadah kamu kepada Allah seolah-olah engkau melihat Allah. Fa illam takun tarah fa innahu yarak. Jikalau kamu tidak melihatnya, maka sesungguhnya Dia Allah Subhanahu wa taala itu Maha melihat engkau. Inilah pengertian ihsan yang berkaitan dengan judul bab ini, yaitu muraqabah, pengawasan Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya. Beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala berarti kita sedang melakukan tugas kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kita membaca sesuatu di waktu sholat, itu membacanya di hadapan Allah. Kita rukuk, sujud di waktu sholat, kita melakukan itu di hadapan Allah. Siogianya, apa yang kita ucapkan, apa yang kita kerjakan, itu betul-betul kita sedang diperhatikan, diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala dalam mengerjakannya, termasuk di dalam mengucapkan ataupun membaca apa yang kita baca di waktu sholat. Lebih-lebih pada saat kita membaca Al-Quran di waktu sholat. Karena kalau kita membaca Al-Quran, itu sama dengan kita sedang membaca surat yang Allah kirimkan kepada kita. Surat yang dikirimkan oleh Allah kepada kita, kita baca sebagaimana yang selalu kita lakukan kalau kita membaca sesuatu, baik surat, buku, dan sebagainya.
mestilah kita membaca pikiran kita tertuju kepada apa yang sedang kita baca. Ya, tidak mungkin kita membaca sesuatu sementara pikiran kita ke lain tempat. Ya. Nah, siogianya seperti itu ya Allah. Begitu pula dengan bacaan-bacaan yang lain, takbir, tasbih, tahmid dan sebagainya, hendaknya apa yang kita baca itu ya juga kita pahami di waktu kita membaca, sebagaimana kita membaca sehari-hari itu memahami apa yang kita baca, tidak sedang pikiran ke lain waktu kita membaca. Kalau ada tulisan di dinding masjid umpamanya, kita membacanya apakah pikiran kita ke lain? Tidak, kita akan membaca sejurus dengan bacaan itu, kita memikirkan maksud dan makna apa yang tertera di tulisan yang ditempel di dinding masjid misalnya. Nah, siogianya seperti itu ya Allah. Apalagi kita sedang dalam pengawasan Allah Subhanahu wa taala. Jadi beribadah yang semacam ini disebut dengan ihsan. Ihsan itu apa? Ihsan itu kalau secara bahasa artinya adalah memperbagus. Jadi ibadah yang bagus, ibadah yang sempurna itu adalah ibadah yang orang merasa betul-betul sedang dalam pengawasan Allah Subhanahu wa taala. Maka tentu kalau orang merasa dia sedang diawasi Allah Ta'ala, maka dia tidak akan meninggalkan adabnya ketika beribadah. Dia akan melakukannya dengan sebaik-baiknya. Bahkan tidak hanya dalam ibadah, karena kita tahu bahwa pengawasan Allah itu tidak hanya sebatas ibadah, tapi semua aktivitas hidup kita itu selalu diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan itu akan selalu bagus jadinya, pekerjaan-pekerjaan kita akan bagus, tutur kata kita akan bagus, perilaku kita kepada manusia juga akan bagus. Apabila itu selalu ada rasa dalam diri kita diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan tidak hanya dalam perilaku lahiriah kita, tapi juga perilaku batiniah kita. Ya. Terpelihara ada rasa takut dalam diri kita. Di dalam takut itu ada di dalam. Juga rasa harap itu juga selalu ada dalam diri kita. Kemudian juga rasa malu kita itu juga terjaga. Jadi inilah yang mengontrol kita selalu dalam hidup. Apa yang ada di hati kita itu dalam kondisi yang baik, maka perbuatan dan pekerjaan kita pun akan baik. Karena semuanya berawal dari hati. Tangan melakukan pekerjaannya, kaki begitu, mata melihat, telinga mendengar. Semuanya itu berawal dari hati. Jadi kalau hati kita dalam kondisi yang baik, sebagaimana sampaikan Rasulullah SAW, maka perilaku kita juga akan menjadi baik. Maka muraqabah ini ataupun merasa diawasi Allah Subhanahu wa taala ini tidak hanya pengaruhnya atau dampaknya buat lahiriah kita, tetapi juga batiniah kita. Misalnya saja rasa takut kita kepada Allah. Jadi ukuran rasa takut kita kepada Allah itu sangat ditentukan oleh ma'rifah kita kepada Allah. Ma'rifah itu artinya mengenal. Sejauh mana kita mengenal Allah Subhanahu wa taala, maka seukuran itu juga rasa takut yang ada dalam diri kita. Bila kita sangat kenal dengan Allah, maka akan kuatlah rasa takut kita kepada Allah. Tapi kalau kita kurang kenal dengan Allah, maka berkurang juga rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu satu. Tapi ada yang kedua, ada orang yang kenal dengan Allah. Maksudnya kenal dengan Allah itu adalah melalui pengetahuan. Kita belajar tauhid yang mula-mulanya
didapatkan dari penjelasan Allah sendiri tentang dirinya dalam Al-Quran. Penjelasan tentang Allah melalui hadis Nabi SAW dirangkum dalam ilmu tauhid untuk mengenalkan Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita. Jadi kita mengenal Allah melalui pengetahuan-pengetahuan yang kita terima, yang sumbernya adalah melalui Allah sendiri, yaitu wahyunya Al-Quran dan juga melalui hadis Nabi SAW. Ada orang yang dia kenal baik, artinya kenal betul dengan Allah melalui pengetahuannya. Tetapi takutnya kepada Allah itu rendah. Nah, itu ada sebab lain. Sebab lainnya adalah namanya ghaflah, lalai. Jadi dia tahu tapi apa yang dia ketahui itu dia kesampingkan, dia lalaikan. Dalam hidup ini ada banyak yang bisa membuat kita menjadi lalai. Kita tahu bahwa itu tidak baik. Kita tahu bahwa itu tidak benar. Kita tahu itu berdosa. Kita tahu kalau kita sedang diawasi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi tetap saja kita melakukannya tanpa rasa takut, tanpa rasa malu. Itu tanda-tanda ada satu kelalaian pada diri kita. Kelalaian itu disebabkan diantaranya adalah nafsu kita. Jadi kita memperturutkan hawa nafsu, itu membuat kita mengesampingkan ataupun melalaikan apa yang kita ketahui selama ini dan kita yakini. Memperturutkan hawa nafsu itu membuat orang menjadi ghaflah, menjadi lalai. Syaitan tidak kalah pentingnya di dalam hal ini berperan untuk membuat manusia menjadi lalai. Pada diri kita ini ada pintu-pintu atau jendela-jendela yang menjadi lorong masuknya syaitan sehingga menguasai hati kita. Bila hati kita itu sudah dikuasai oleh syaitan, maka perbuatan kita pun akan memperturutkan apa yang ada di hati kita yang sudah dikuasai oleh syaitan itu. Mata kita ini adalah jendela bagi syaitan untuk masuk. Telinga kita juga. Nah, kemudian tangan kita, kaki kita. Jadi lorong-lorong yang bisa disusupi dan dimasuki oleh syaitan, dia masuk. Itu targetnya adalah menguasai hati manusia. Nah, apabila sudah dikuasai oleh syaitan, maka dia akan mengalami kelalaian. Sekalipun tadinya dia punya pengetahuan dan mengerti betul tentang apa yang dilakukannya itu, baik, buruk, berdosa, tidak. Nah, tapi karena kelalaian itulah dia abaikan. Kalau dia sedang diawasi oleh Allah Subhanahu Wa Taala, bukan karena dia tidak tahu. Dia tahu, tapi dia abaikan itu. Ada lagi faktor lain karena faktor manusia. Manusia itu adalah dalam pergaulan, baik yang ada di sekitar kita, yaitu keluarga kita, ataupun yang dekat kita, ada tetangga, ada kawan, dan sebagainya. Karena itu disebutkan dalam Al-Quran, bahkan juga hadis Nabi SAW, bahwa orang hidup itu harus memperhatikan siapa yang dijadikan sebagai teman hidupnya. Karena agama seseorang itu bergantung kepada orang yang dijadikannya sebagai teman. Al-mar'u ala dini khalilih falyanzur ahadukum man yukhalil. Seseorang itu agamanya sangat bergantung kepada orang yang dijadikannya sebagai teman. Maka perhatikan. Maka hendaklah setiap orang, kata Nabi, memperhatikan siapa yang dijadikan sebagai temannya. Jadi lingkungan itu sangat kuat mempengaruhi. Lingkungan di sini adalah manusia, pergaulan. Jadi sekalipun kita sudah tahu kalau Allah itu mengawasi diri kita, tapi itu akan terabaikan oleh sebab kuatnya pengaruh pergaulan. Nah, oleh sebab itu yang sekolah sangatlah penting sekali kita untuk berada dekat dengan orang-orang soleh dan menjauhi orang-orang yang fasik, ya, yang tidak taat beragama. Karena hidup kita saling mempengaruhi antara yang satu dengan yang lainnya. Maka bila kita ingin memelihara kebaikan yang sudah ada pada diri kita, maka cara memeliharanya adalah dengan berada di tengah-tengah orang yang baik-baik. Ya, sudah banyak di dunia ini orang yang tadinya baik-baik menjadi rusak gara-gara karena ikut bersama dengan orang yang
memang sudah rusak sebelumnya. Itulah saling mempengaruhi. Kemudian ada pula sebab lain yang menyebabkan orang jadi lalai itu, yaitu eh, dunia. Dunia itu apa? Dunia itu ya gemerlapnya dunia. Harta benda dunia, jabatan dunia itu juga bisa mengalahkan apa yang dia ketahui tentang Allah, apa yang dia yakini tentang Allah itu mengawasi dirinya. Nah, jadi ada orang yang memang ketidaktahuannya kepada Allah, ya, sehingga tidak ada rasa takutnya untuk berbuat yang tidak baik. Tapi ada juga orang yang tidak memiliki rasa takut untuk berbuat yang tidak baik itu bukan karena tidak kenal kepada Allah, kenal tetapi dia dalam kondisi lalai atau ghaflah itu. Nah, jamaah rahimakumullah. Jadi tidak hanya sebatas di dalam masalah ibadah, tapi Rasulullah SAW sini menyebutkan bahwa ihsan itu kalau kita sedang melaksanakan tugas kita kepada Allah, beribadah kepada Allah, hendaknya kita mampu berusaha menimbulkan rasa dalam diri kita kalau kita sedang merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Seandainya itu tidak bisa kita lakukan, setidak-tidaknya adalah ya kita punya pengetahuan bahwa Allah Subhanahu wa taala itu melihat kita, melihat kita. Jadi kalau seandainya kita ya Rasulullah SAW belum mampu untuk sampai seolah-olah kita melihat Allah, maka paling tidak kita harus menguatkan pengetahuan kita kalau Allah sedang melihat kita ataupun mengawasi kita. Jadi ini dua tingkatan di dalam muraqabah. Yang pertama adalah orang merasa melihat ini bukan melihat dengan mata telanjang gitu lah. Ya. Melihatnya seseorang kepada Allah Subhanahu wa taala itu melalui hatinya, ya Allah melalui hatinya, bukan bukan matanya ini. Atau sering orang menyebutnya dengan mata hati. Jadi hati itu seolah memiliki mata yang bisa melihat. Bahkan mata hati itu mampu untuk melihat melihat lebih jauh ya daripada kemampuan mata fisik kita ini untuk melihat. Jemaah Allah, melihat dengan hati itu tentu saja membayangkan, gitu kan? Membayangkan. Namun membayangkan yang dimaksud di dalam kita melihat itu bukan membayangkan zat Allah, tetapi sifat-sifat yang sudah Allah kenalkan kepada diri kita tentang dirinya. Namun orang tidak bisa membayangkan kalau dia tidak memiliki pengetahuan yang tersimpan di dalam pikirannya. Jadi lagi-lagi orang harus terus menambah pengetahuannya. Semakin banyak pengetahuannya, maka akan semakin mudah dia membayangkan dalam pikirannya. Karena dia tinggal mengolah apa yang sudah ada di kepalanya itu untuk dibayangkan. Nah, bagaimana kita membayangkan tentang sifat Allah, perbuatan Allah, kalau pengetahuan itu belum kita terima? Jadi ilmu lah, yaitu yang sangat penting untuk kemudian membuat kita bisa membayangkan. Nah, kalau kita seolah-olah seperti melihat Allah dengan mata hati kita. Nah, kalau kita belum bisa berusaha sampai ke situ, paling tidak usaha kita adalah bahwa kita punya pengetahuan dan itu menjadi keyakinan kita bahwa Allah sedang memperhatikan kita, sedang melihat apa yang sedang kita kerjakan. Jamaah rahimakumullah, selanjutnya
Laki-laki ini masih bertanya kepada Rasulullah dengan pertanyaan, "Fa akhbirni 'anis sa'ah." Beritahu aku tentang kiamat. Tentang kiamat. Rasulullah menjawab, "Mal mas'ul anha bi'a'lama minas sa'il." Jawabannya adalah, yang ditanya tentang kiamat itu tidak lebih mengetahui dibandingkan yang bertanya. Artinya apa? Antara yang bertanya dengan yang ditanya sama-sama kada tahu. Sama-sama kada tahu jawabannya nih. Apa? Pertanyaannya tadi, beritahu aku tentang kiamat. Maksud pertanyaan itu adalah kapan terjadinya kiamat. Memang di situ tidak disebutkan kata-kata kapan. Hanya pertanyaannya, beritahu aku tentang kiamat. Nah, maksud pertanyaan itu dapat diketahui dari jawabannya. Nabi menjawab, aku tidak lebih tahu dibandingkan engkau yang bertanya. Maksud kata-kata itu adalah, aku tidak tahu sebagaimana kamu tidak tahu. Nah, dari situlah dapat dipahami bahwa pertanyaan itu tentang kapan kiamat. Karena tidak ada yang tahu tentang kiamat itu. Itu adalah hanya diketahui oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu indahu ilmus sa'ah. Dalam surah Luqman. Wallahu indahu ilmus sa'ah. Wa yunazzilul ghaitha. Wa ya'lamu ma fil arham. Wa ma tadri nafsun mada taqsibu ghada. Wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut. Jadi ada 5 yang disebutkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang tidak akan pernah bisa tahu tentang itu. Salah satunya adalah kapan kiamat itu. Tidak ada yang tahu. Seorang nabi pun tidak tahu kapan itu kiamat. Malaikat pun tidak tahu kapan itu kiamat. Jadi itu hanya Allah Subhanahu wa ta'ala yang secara mutlak mengetahuinya. Kapan Allah merencanakan kiamat itu akan terjadi. Nah, lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya lagi, "Fakhbirni an amaratiha." Kalau gitu, ya orang bertanya ini. Ya, beritahu aku tentang tanda-tandanya. Tentang tanda-tanda kiamat. Jadi kalau kapannya itu tidak tahu, bisakah diketahui tanda-tandanya? Nah, bisa dilihat dari jawaban Rasulullah SAW. Nabi menjawab, tanda-tandanya memang bisa diketahui. Tapi kalau kapannya tidak bisa diketahui. Nabi menjawab, antalidal amatu rabbataha. Jawaban yang pertama adalah tanda-tanda kiamat. Itu kalau seorang perempuan hamba sahaya melahirkan majikannya. Seorang hamba sahaya melahirkan majikannya. Ini kata-kata kiasan jamaah rahimakumullah. Majikan itu adalah penguasa bagi hamba sahaya. Maka hamba sahaya pasti akan memperturutkan apa kemauan orang yang berkuasa terhadap dirinya, karena dia adalah hamba sahaya. Kalau ada kemudian hamba sahaya melahirkan majikan, itu berarti anak akan berkuasa terhadap ibunya. Nah, dapat dipahami dari situ bahwa di akhir zaman, kita biasa menyebutnya akhir zaman untuk menyebut dekat hari kiamat itu. Tanda-tanda hari kiamat di akhir zaman itu adalah banyak anak-anak yang menjadi durhaka kepada orang tuanya. Anak durhaka kepada orang tuanya. Jadi bukan lagi anak patuh kepada orang tua, tapi orang tua patuh kepada anak. Karena anak bagaikan majikan. Orang tua bagaikan hamba sahaya bagi majikan ini. Nah, mudah-mudahan
Tidak ada di antara anak-anak kita yang kemudian menjadi durhaka kepada kita sebagai orang tua mereka. Kita selalu berdoa anak-anak kita, cucu-cucu kita, turun kita itu menjadi hamba-hamba Allah yang soleh dan soleha. Jadi kiamat ini jazakumullah memang banyak tanda-tandanya. Apa yang Nabi sebut dalam hadis ini sebagiannya saja. Ada tanda kiamat yang betul-betul itu menandakan sudah saatnya dekat sekali kiamat. Ada tanda-tanda yang disebut dengan alamah sughra. Jadi ada alamah sughra, ada alamah kubra, dibagi dua. Tanda-tanda kecil, tanda-tanda besar. Tanda-tanda kecil ini ya ada yang sudah banyak bermunculan sejak Nabi meninggal dunia. Tidak lama setelah Nabi meninggal dunia itu sudah mulai ada satu persatu muncul tanda-tanda yang disebut oleh Rasulullah SAW. Jadi tidak juga menutup kemungkinan di zaman kita sekarang itu sudah ada beberapa tanda-tanda yang disebut oleh Rasulullah SAW itu terjadi, walaupun tidak merata di mana-mana. Nah, namun itu sebagai peringatan kepada kita, ya, betapa pentingnya kita memperhatikan urusan akhirat kita dengan memperhatikan lingkungan kita. Jadi jangan sampai kita melupakan akhirat, padahal Allah sudah mengirimkan tanda-tanda itu di sekitar kita. Nah, di sekitar kita. Ada juga yang memberikan pemahaman tentang kiamat itu jamaah semula dalam dua pengertian. Ada kiamat artinya adalah ketidakstabilan atau kekacauan yang akan timbul dalam hidup kita, atau tidak hanya hidup kita secara pribadi tetapi juga hidup kita bermasyarakat. Sebelum kekacauan yang sesungguhnya itu akan terjadi, atau kehancuran dunia. Jadi ada dua kehancuran. Ada kehancuran dunia, itu adalah kiamat yang betul-betul kiamat. Ada kehancuran yang mungkin belum disebut sebagai kiamat yang sesungguhnya, tapi itu juga disebut sebagai kiamat. Jadi kalau ada timbul ketidakstabilan dalam hidup masyarakat, itu adalah sebuah kiamat, walaupun bukan kiamat yang sesungguhnya. Nah, itu berkaitan juga dengan tanda-tanda yang disebut Rasulullah SAW tentang tanda-tanda kiamat. Ada yang memahami sebagiannya adalah ketidakstabilan hidup manusia, walaupun itu belum terjadi kiamat yang sesungguhnya, tetapi itu sudah dianggap sebagai suatu kiamat. Karena pada intinya kiamat itu adalah suatu peristiwa di mana terjadi kekacauan, di mana terjadi huru-hara, ya, di mana terjadi kerusakan di mana-mana. Jadi itu yang pertama yang dijawab Rasulullah SAW adalah banyaknya anak-anak yang durhaka kepada orang tuanya. Kemudian yang kedua dalam jawaban di hadis ini, wa antaral khufata al-urata al-alata ri'a'an ri'a'asyahi yatatawaluna fil bunyan. Kamu akan melihat ada orang-orang yang kakinya telanjang, badannya telanjang, sehari-harinya mengembala kambing, itu nanti akan berubah menjadi orang-orang yang memiliki bangunan-bangunan tinggi, bangunan-bangunan yang mewah. Kaki telanjang, tubuh telanjang, pekerjaannya mengembala kambing. Itu adalah orang-orang yang fakir dan miskin. Ya, tidak punya sendal untuk berjalan. Maksud telanjang badan ini bukan telanjang seluruhnya. Maksudnya adalah
hampir telanjang lah, karena pakaiannya sangat terbatas yang dimilikinya karena kemiskinannya. Pekerjaannya hanya mengambil upah dari orang-orang untuk mengembalakan kambing. Nah, tentang apa ini? Jadi tentang orang-orang yang sangat miskin, tapi tiba-tiba dia menjadi orang yang sangat kaya raya, lalu dia berpoya-poya dengan kekayaannya itu. Jadi kalau ada bermunculan model-model orang seperti ini di akhir zaman, maka itu menjadi tanda hari kiamat, tanda-tanda dekatnya hari kiamat. Apakah kiamat dalam pengertian kiamat yang kehancuran dunia ini, ataukah ketidakstabilan hidup di tengah-tengah masyarakat? Jadi ada orang-orang yang latar belakangnya itu, ya, baik dari segi ekonominya itu lemah sekali, termasuk dari segi latar belakang pengetahuannya juga kosong, tiba-tiba menjadi kaya raya dan berpoya-poya menghambur-hamburkan hartanya. Nah, itu adalah tanda-tanda yang disebut Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Allah memberikan kekayaan kepada manusia, ya, sebagai ujian. Insyaallah. Allah ingin melihat digunakan untuk apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itulah yang menjadi pertanyaan pokok nanti pada hari kiamat, sebelum kaki orang bergeser di hari kiamat itu akan ditanyakan. Salah satunya adalah an malihi min aina iktasabah wa fima anfaqah. Tentang hartanya, dari mana dia mendapatkannya, melalui usaha apa, kemudian dia belanjakan atau dia gunakan untuk apa. Nah, jadi orang-orang yang disebut oleh Rasulullah SAW tadi itu adalah orang yang tidak bertanggung jawab. Kita ini adalah hamba-hamba Allah yang berbuat dengan bertanggung jawab. Kenapa dikatakan berbuat dengan bertanggung jawab? Karena semua perbuatan kita akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka apa saja yang kita miliki, harta, jabatan, ilmu, pengaruh, pengikut dan sebagainya, yang merupakan kekuatan bagi diri kita dalam hidup di dunia ini, maka hendaknya kita gunakan kelebihan-kelebihan itu atau kekuatan yang kita miliki itu untuk menghasilkan kebaikan atau bermanfaat. Nah, baru itu dikatakan sebagai orang yang bertanggung jawab. Tetapi kalau kita kemudian tidak menggunakannya untuk hal yang bermanfaat, tetapi untuk kesia-siaan, maka ini adalah sebuah kiamat, adalah sebuah kehancuran. Tidak hanya kiamat bagi orang yang dimaksud, tetapi kiamat juga bagi orang lain. Karena kita ini hidup saling mempengaruhi. Saling mempengaruhi. Orang kaya berpengaruh terhadap orang miskin, sebagaimana orang miskin juga berpengaruh terhadap orang kaya. Orang kaya itu jamaah menjadi kaya salah satunya adalah karena berkat adanya orang miskin. Percaya kada itu? Orang kaya itu menjadi kaya salah satu sebabnya adalah karena berkat orang miskin. Yang menyatakan itu bukan ulun, itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita punya usaha, umpamanya. Apa usaha kita yang membuat kita menjadi kaya? Dagang? Atau punya pabrik? Atau punya apa? Mampukah kita mengelola dagang kita sehingga kita menjadi seorang pedagang sukses kaya raya? Atau kita punya pabrik apa gitu kan sehingga menjadi pengusaha yang sukses, menjadi kaya raya? Mampukah kita melakukannya itu sendirian? Tidak. Dengan berkat orang-orang yang bekerja dengan kita, yang rata-rata adalah mereka yang hanya mengharapkan bisa memenuhi kebutuhan hidup keluarga, ya bisa makan barang gitu. Nah,
Berkat keringat mereka itulah ya yang berbisnis, yang apa berusaha melalui pabriknya itu menjadi kaya. Jadi tidak ada kisahnya kaya sendirian itu nggak ada. Betapa banyak yang membantu dirinya itu berpuluh-puluh bahkan beratus-ratus mungkin ya, sehingga membuat dia sukses. Nah jadi saling mempengaruhi. Yang kaya itu dipengaruhi oleh yang miskin pun yang dipengaruhi oleh yang kaya. Kalau yang kaya ini tidak tahu menahu dengan yang miskin, nah, mestilah akan semakin berat lagi hidupnya yang miskin. Kalau tidak peduli yang kaya kepada yang miskin. Nah, jadi saling mempengaruhi ini maksudnya adalah stabil tidak stabilnya kehidupan kita ini kalau kita tidak saling memberikan perhatian. Yang miskin memberikan perhatian kepada yang kaya, sebagaimana yang kaya juga harus memberikan perhatian kepada yang miskin. Kalau kedua-duanya ini berjalan dengan baik, maka akan stabillah kehidupan kita ini. Walaupun tetap ada yang namanya kaya, tetap ada yang namanya miskin. Tetapi kalau ada jurang di antara yang miskin dengan yang kaya, maka sudah pasti ada akan gejolak dalam kehidupan kita bermasyarakat. Nah, apalagi kalau saling membenci antara yang satu dan yang lain. Lihatlah banyak contoh kasus kalau misalnya ada masalah hubungan kada baik antara pemilik pabrik dengan karyawannya. Maka kemudian karyawan mogok apa? Mogok kerja misalnya. 2 hari ya. Berapa kira-kira dihitung kerugian yang akan dialami oleh pemilik pabrik itu? Nah, misalnya gitu kan. Nah, itu kan artinya berdampak nih. Ya. Tapi dampak apa ini? Dampak tidak baik. Dampak tidak baik itu akibat karena hubungan tidak baik antara yang di atas dengan yang di bawah. Jadi selagi hubungan itu tetap berjalan dengan baik, maka kestabilan itu akan tetap terjaga. Nah, ketidakstabilan, kegoncangan-kegoncangan itulah yang disebut dengan kiamat dalam makna yang kedua. Ya, Bismillah, kiamat itu. Nah, itu jawaban Rasulullah SAW. Kemudian setelah itu ya Bismillah, laki-laki tadi itu pamit, ya, pamit pergi. Kemudian jar Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu yang bercerita ini. Sejenak kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memulai pembicaraan. Jadi jar Rasulullah, wahai Umar radhiyallahu anhu, tahukah kamu siapa yang bertanya tadi itu? Jadi jar Sayyidina Umar, hanya Allah dan Rasulnya yang mengetahui. Nabi kemudian meneruskan, wa innahu Jibril atakum yu'allimukum amra dinikum. Yang tadi datang itu adalah Jibril. Dia datang kepada kalian-kalian yang ada di sini untuk mengajarkan tentang perkara agama kepada kalian. Jadi mengajarkan secara tidak langsung melalui pertanyaan, kemudian Nabi berikan jawaban, didengarkan dan disimak oleh yang hadir. Dari situlah yang hadir ini mendapatkan faidah, mendapatkan pelajaran tentang agama. Nah itu. Dalam riwayat yang lain, begitu si laki-laki itu beranjak dari tempatnya, tidak lama kemudian Rasulullah menyuruh. Jadi menyuruh sebagian sahabat itu, jadi Nabi, susul orang tadi itu, coba bang cari susul. Bebaya orang tadi bebaya sahabat paling mencari, kada ada lagi. Hilang sudah orangnya. Nah, padahal hanya berselang waktu beberapa menit saja. Dan itu kan kita tahu di Madinah di saat itu tuh kelihatan badar. Kalau orang berjalan padang pasir itu lah hanya misalnya 5 menit saja sudah kada kelihatan kayak kisahnya itu. Nah, jadi hilang. Nah, baru Nabi menjelaskan bahwa yang datang tadi itu adalah Jibril.
gitu kan, Jibril, tapi menyerupai manusia. Jadi begitu sudah selesai urusannya, ya sudah, kada kada berupa-rupa manusia lagi, sudah menghilang lah begitu kan dalam wujud malaikat. Nabi itu yang sekolah, jadi salah satu bagian dari hadis ini, hadis yang cukup panjang ini adalah tentang muraqabah, pentingnya kita senantiasa meningkatkan rasa dalam diri kita bahwa kita selalu diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi untuk bisa menimbulkan ada rasa kita melihat Allah atau merasa dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala itu tentu saja adalah diawali dari bertambahnya pengetahuan kita tentang Allah Subhanahu wa taala yang disebut dengan ma'rifatullah itu. Demikian apa yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan ilmu yang bermanfaat kepada kita, bermanfaat yang membawa kepada keselamatan dan juga kepada kebahagiaan di dunia ini dan tentu saja keselamatan serta kebahagiaan di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.